Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa saya akan mereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. Jadi ada informasi terbaru di mana peringkat FIFA Indonesia naik satu peringkat lagi ke 122. Di saat tetangga kita lagi pusing mengejar peringkat FIFA dengan melawan negara yang peringkat FIFA-nya lebih tinggi dari Indonesia, Indonesia justru malah ketiban durian runtuh. Peringkat Indonesia naik satu peringkat ke 122 dan meninggalkan tetangganya si Malaysia semakin jauh. Seperti apa reaksi dan tanggapan kaget dari netizen? Mari kita simak sama-sama. Let's go. Jangan lupa subscribe. Piala AFF U23 2025 akan menjadi panggung rivalitas sengit di Asia Tenggara dan Indonesia mendapat kehormatan sebagai tuan rumah kompetisi yang berlangsung pada 15 sampai 31 Juli 2025. Drawing group telah dilakukan. Indonesia tergabung di grup A bersama Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Grup B dihuni Vietnam, Kamboja, dan Laos. Sedangkan grup C mempertemukan Thailand, Myanmar, dan Timor Leste. Sorotan utama turnamen ini tertuju pada laga Indonesia kontra Malaysia di grup A. Rivalitas klasik kedua negara yang kerap memanaskan jagat media sosial dengan saling ejek antar supporter diprediksi akan menghadirkan duel panas di lapangan. Laga ini bukan sekedar perebutan poin, tetapi juga gengsi antara dua negara tetangga yang memiliki sejarah persaingan sengit. Supporter Indonesia dan Malaysia dikenal vokal dan atmosfer pertandingan dipastikan akan membara baik di stadion maupun di dunia maya. Di bawah asuhan pelatih Gerald van den Berg, Garuda Muda diharapkan tampil maksimal. Dengan status tuan rumah, Indonesia memiliki peluang emas untuk meraih prestasi, tetapi laga melawan Malaysia diyakini akan menjadi ujian terberat sekaligus paling dinanti di fase grup. Menurutmu mampukah Indonesia mengalahkan Malaysia? Pasti mampu dong. Kenapa tidak mampu? Kalau kita berkaca dari pertemuan terakhir kita menang 4-1 ya. Tapi ya itu sudah tinggal kenangan. Sekarang bagaimana fokusnya kita mengalahkan Malaysia, Brunei Darussalam, dan juga Filipina. Tapi betul, yang paling dinanti itu pertandingan antara timnas Indonesia dan juga Malaysia, dimana setiap kali Indonesia dan Malaysia ini bertemu di lapangan, ini akan membuat reaksi netizen Malaysia dan Indonesia itu panas di media sosial. Dua negara ini saling mengklaim negaranya masing-masing itu lebih baik dari tetangganya. Tapi kalau kita lihat ya faktanya di lapangan, memang ya Indonesia jauh lebih baik untuk sekarang. Karena ya kalau kita lihat dari berbagai aspek ya Indonesia jelas prestasinya itu ada dibandingkan dengan tetangga kita. Yang terbaru peringkat FIFA kita itu naik ya ke 122 dan sedikit lagi kita akan ada di 100 besar meninggalkan tetangga kita, dan ya mungkin itu tidak akan dicapai sama tetangga kita. Jadi ya itulah kelebihannya kita, dan ya kita harapkan U23 nanti bisa mengalahkan Malaysia dan kita bisa ya dapat piala AFF U23. Dan sebenarnya tidak penting juga sih, karena kita masih ada yang lebih penting dari sekedar AFF sebenarnya, karena kita masih ada Piala Asia kualifikasinya itu kita tuan rumah juga, kita lawan Korea Selatan itu lawan terberatnya kita sebenarnya. Tapi lawan Malaysia paling ditunggu. Ini menarik, apakah Indonesia sanggup mengalahkan Malaysia atau sebaliknya? Layak ditunggu ini teman-teman. PSSI larang keras supporter datang ke hotel Timnas Indonesia. Manajer Timnas Indonesia Sumarji menghimbau kepada supporter untuk tak mendatangi tempat menginap tim asuhan Patrick Kluivert. Ini kita juga harus mengikuti perkembangan. Negara tetangga juga harus kita ikuti perkembangan. Saya dapat informasi ada negara tetangga juga situasi COVID-19 juga agak menaik. Kami tidak menginginkan ada sesuatu hal terjadi dikarenakan situasi kesehatan yang tentunya nanti akan berakibat tidak baik di tim ini. Sekali lagi kami berharap para supporter juga mau mengerti, mau mengerti keadaan, sehingga dukunglah tidak perlu harus berbondong-bondong datang ke Fairmont sini untuk memberikan ucapan salam dan lain sebagainya kepada para pemain. Betul, jangan sampai mengganggu pemain di hotel, karena ya mereka sudah training center di Bali cukup lama dan mereka butuh istirahat yang cukup supaya nanti ketika mereka bermain tanggal 5 mereka bisa perform di lapangan.
Jangan sampai karena kehadiran supporter di hotel tempat mereka nginap justru itu membuat mereka terganggu dan tidak fokus nantinya. Betul yang dilakukan sama PSSI, lebih baik menjaga pemain. Ya kan kita tidak tahu nih kita sakit apa, tiba-tiba kita ketemu mereka, salam, foto-foto, tiba-tiba mereka terjangkit penyakit. Nah, tiba-tiba mereka tidak perform di lapangan, kan mereka juga yang disalahkan. Jadi betul yang dilakukan sama PSSI. Ya kita harus menerima itu karena memang ya mereka harus lebih dijaga. Penjagaan ekstra itu memang harus dilakukan sama PSSI kepada pemain timnas karena mereka harus tampil mati-matian lawan Cina karena 3 poin itu harga mati nanti teman-teman. Baru-baru ini PSSI ngajak Malaysia buat uji coba lawan timnas Indonesia. Tapi ternyata undangan itu nggak direspon positif. Malaysia nolak secara halus. Kata Pak Erick Thohir, mereka mungkin lagi punya rencana sendiri. Sekarang tim Malaysia lagi fokus bangun kekuatan buat lolos ke Piala Asia 2027. Mereka dilatih sama Peter Klamoski, pelatih baru yang katanya lagi nyusun fondasi tim dari awal. Sementara itu Indonesia sendiri udah dapet lawan uji coba lain. Ada Kuwait, ada Lebanon. Jadi meski Malaysia nggak jadi lawan, kita tetap punya agenda yang nggak kalah penting. Tapi yang menarik, ternyata Malaysia nggak bisa ngelak terus. Soalnya di Piala AFF U23 tahun ini, Indonesia dan Malaysia sudah dipastikan bakal satu grup. Nggak pakai undangan, nggak pakai negosiasi, langsung ketemu di lapangan. Pak Erick sempat bilang, sekarang nggak perlu ngundang, mereka harus datang. Nada bicaranya santai, tapi pesannya jelas. Pertemuan itu tetap terjadi, cuma beda panggung aja. Dan buat kita, ini jadi momen yang pas. Garuda Muda bakal diuji lawan tim yang juga lagi berkembang. Rivalitasnya udah lama ada, tapi sekarang waktunya pembuktian siapa yang paling siap. Jadi, kita tunggu aja laga seru itu. Nggak perlu banyak omong, nanti lapangan yang bicara. Betul sekali, tidak perlu ngundang karena memang sudah resmi Indonesia dan Malaysia akan bertemu di grup A di Piala AFF U23. Ya kita doakan semoga timnas kita bisa kalahkan Malaysia dan ya kita bisa dapat prestasi lagi. Kalau sebelumnya mereka mengelak tidak mau melawan Indonesia, ya kita katakanlah mereka menolak secara halus. Sekarang mereka mau menolak secara halus pun itu sudah tidak bisa karena mereka wajib datang ke Indonesia dan bermain lawan Indonesia di kandangnya Indonesia. Jadi itu memang karma buat mereka itu. Stefano Lillipali bikin Patrick Kluivert geleng-geleng kepala. Apalagi Pasalnya, nih? Di hari kelima TC Timnas Indonesia di Bali United Training Center, dalam sesi latihan kemarin pukul 9 waktu setempat, Timnas Indonesia mengadakan pertandingan antara sesama pemain timnas. Patrick Kluivert membagi 2 tim. Tim A yang diperkuat Jay Itzes dan tim B diperkuat oleh Romeni. Di pertandingan itu, tim A harus takluk 3-4 oleh tim Ole Romeni. Dalam pertandingan latihan yang berlangsung selama 45 menit tersebut, Stefano Lillipali yang kini berusia 35 tahun berhasil mencetak 3 gol ke gawang kiper Palermo, Emil Audero. Nah, itulah kenapa kita membutuhkan Stefano Lillipali. Jadi Lillipali ini salah satu pemain yang cukup senior di Timnas Indonesia dan dia mengerti betul bagaimana permainan Timnas Indonesia karena ya sebelum pemain-pemain yang baru ini ada dia sudah terlebih dahulu ada gitu kan. Ya dia juga jebolan dari Liga Belanda kan begitu. Nah, kalau kita lihat dia memang bukan hanya sekedar senior tapi pengalamannya dia di lapangan baik itu di timnas, di klub itu memang sangat dibutuhkan oleh Timnas Indonesia, apalagi ditambah dengan absennya Marcelino Ferdinand, Ragnar Oratmangun, Eliana Reinders. Jadi ya kemungkinan Stefano Lillipali bisa jadi opsi untuk jadi starter nantinya untuk menggantikan Marcelino Ferdinand. Apalagi kita tahu Patrick Kluivert bilang tidak akan ada pemain tambahan lagi, ya kan? Pasti ya yang dicoret ada, tapi ya untuk tambahan pemain kemungkinan besar tidak ada. Jadi ya Stefano Lillipali bisa jadi opsi untuk menjadi starter nantinya waktu lawan Cina ataupun lawan Jepang. Tuh keren itu. Mantap. Pertandingan belum dimulai tapi komentar pedas sudah dilontarkan oleh pemain naturalisasi asal Cina, Yang Mingyang. Dalam sebuah wawancara, ia menyebut tidak gentar menghadapi timnas Indonesia meski tim Garuda diperkuat banyak pemain naturalisasi. Menurutnya mereka belum terlalu padu karena jarang bermain bersama di ajang internasional. Ia juga menyinggung kondisi cuaca di Indonesia yang lebih panas dan menyebut hal itu bisa jadi masalah bagi para pemain Indonesia. Bukan cuma itu, Yang Mingyang juga merasa lebih unggul dibanding gelandang Indonesia, terutama dari segi kecepatan dan tekanan saat bermain. Komentar seperti ini mungkin bagian dari strategi Cywar, apalagi menjelang laga penting. Sama, kalau kau bilang kau tidak takut dengan timnas Indonesia, jadi kau pikir timnas Indonesia langsung takut dengan kau gitu. Bos, kita bermain di rumahnya kita sendiri, tidak ada sejarah, tidak ada ceritanya kita takut dengan negara manapun. Kalau kau bilang kau tidak takut, memang kita takut. Sama, kita juga lebih tidak takut lagi, apalagi bermain di rumah sendiri. Jangan coba-coba Cywar dengan kita punya Cywar itu lebih gila nanti, iya kan? Jangan sampai datang di stadion GBK, kalian nanti
Pulang seperti Bahrain itu, lapor AFC nanti itu. Presiden PSSI Erick Thohir menyampaikan bahwa Indonesia telah mengundang Malaysia untuk pertandingan persahabatan pada jeda internasional September 2025. Namun, FAM menolak tawaran tersebut. Laga pertemuan timnas senior Garuda versus Harimau Malaya tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Hal ini karena Malaysia menolak ajakan laga persahabatan yang diajukan Erick Thohir. Walau belum mendapat alasan resmi penolakan ajakan tersebut, Erick Thohir berpikir positif kalau Malaysia masih belum siap bertemu timnas Garuda karena mereka baru menyusun skuad dengan pelatih barunya. Bagaimana Ya itu kalau kita berpikir secara positif. Tapi kan boleh dong kita berpikir secara liar. Mereka sebenarnya takut dan malu kalau kalah lawan Indonesia. Kalau lawan Indonesia dan mereka kalah, itu kan menjadi satu aib yang sangat luar biasa. Makanya mereka tidak mau lawan Indonesia di jeda internasional nanti bulan September. Tapi ya, itu pilihannya mereka, itu haknya mereka untuk tidak mau lawan Indonesia. Tapi sekali lagi di Piala AFF mereka tidak bisa mengelak, dan mau tidak mau, suka tidak suka, like or dislike, mereka harus lawan Indonesia dan akan bertemu di lapangan nanti. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola Indonesia. Dan ya, kita dukung terus timnas. Semoga tanggal 5 bisa dapat 3 poin lawan Cina. Kita doakan yang terbaik. Semoga timnas Indonesia bisa dapat 3 poin dan tidak ada pemain yang cedera lagi. Semuanya sehat-sehat, semuanya fit, semuanya perform, dan bisa dapat 3 poin lawan Cina. Dan ya setidaknya 1 poin nanti ketika kita bertandang ke Jepang. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih banyak sudah nonton sampai akhir. Dan yang terpenting, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Thank you.